Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan melakukan diskusi kelompok mengenai kasus dan berdasarkan kompetensi guru. Perkenalkan, saya Ratnasi, lalu ada teman saya, Fakrunisa, Andena Noviati Nabila, dan Salsabila Putri Ramadanti. Langsung masuk ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama, di sini heboh seorang guru cabuli siswi, PAN minta Distrik DKI buat kebijakan pengawasan. Untuk teman-teman yang ingin mengemukakan pendapat dan analisisnya, saya persilahkan. Jika tidak ada, saya mohon izin untuk mengemukakan pendapat saya yang pertama. Menurut saya, kasus ini tentunya sangat menyeleweng dari kompetensi kepribadian. Seorang guru seharusnya menjadi teladan bagi para siswanya. Nah, dengan dia bersikap seperti ini, tentunya ini akan menjadi contoh yang sangat tidak baik. Dan hal ini tentunya juga sudah melanggar ke ranah hukum. Ya, benar juga menurut Ratna. Kalau saya tambahin, guru itu kan sebagai seorang teladan bagi seorang peserta didik ya. Jadi kalau seorang guru melakukan hal yang senonoh seperti ini, ya sebenarnya dia belum siap menjadi guru maupun tidak pantas gitu untuk menjadi guru. Nah, seharusnya guru ini tuh seharusnya mencerminkan kompetensi dari kepribadian itu yang harus mencerminkan sikap positif guru kepada peserta didiknya, kayak seperti berakhlak manusia gitu, bertindak sesuai norma sosial dan hukum gitu. Ya seperti itu. Ya, saya setuju dengan Ratna dan Andina. Dimana ini cukup kecewa gitu mendengar berita seperti ini, yang mana menodai kompetensi kepribadian seorang guru gitu, yang mana guru itu sebagai public figure yang dikenal dengan teladan yang baik, itu berwibawa dan bijaksana, yang harusnya tuh mencontohkan pribadi yang baik itu bagi siswa-siswanya, tapi dia malah melakukan perbuatan seperti ini. Kemudian selain itu juga dia tuh menodai kompetensi sosial. Menurut saya dengan adanya kasus tersebut, siswa itu bisa saja mengalami trauma. Dan dari trauma itu yang seharusnya kan guru ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Yang kemudian yang kemungkinan dari trauma ini menimbulkan dari kasus ini menimbulkan trauma yang menyebabkan si siswa ini bisa menjadi tidak fokus dengan studinya dan kemungkinan dapat menghancurkan hidup si siswa tersebut gitu. Sama sih juga dari kompetensi kepribadian. Jadi karena dari peristiwa ini ya bisa jadi di mana guru yang harusnya memiliki wibawa, yang disanjung gitu, dihormati gitu, itu malah jadi membuat dia tuh jadi merasa kayak kehilangan wibawanya gitu karena pandangan masyarakat yang jadi kurang baik terhadap guru gitu, dan bisa jadi pandangan masyarakat juga berakibat ke guru-guru yang lainnya. Itu sih, itu aja. Ya, selanjutnya bisa lanjut ke kasus yang kedua. Oh iya, sebelumnya saya ingin menambahkan, menurut saya juga di sini ada solusi yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah dan pihak pemerintah. Tentunya untuk pemerintah itu memperketat dan menambahkan lagi pengawasan gitu. Dan untuk pihak sekolah bisa mengedukasi para siswanya agar tahu batasan dan untuk berani melaporkan jika terjadi pelecehan atau hal yang tidak mengenakan gitu. Sehingga ini kasus tersebut bisa tidak berlarut-larut dan diberikan
edukasi agar mereka tidak takut untuk melaporkan hal seperti itu. Lanjut ke kasus kedua. Di sini ada cerita para guru yang berinovasi. Teman-teman silakan menganalisisnya. Ya, kalau menurut saya kompetensi yang menonjol ini itu kompetensi pedagogik dan sosial, guys. Yang mana si guru ini mampu berinovasi dalam penyelenggaraan dan penyampaian materinya. Kemudian yang kompetensi sosial ini, guru tersebut mampu memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan menggunakan radio sebagai media penyampaian materi. Mungkin ada pendapat yang lain? Ya, siapa dulu? Ya, saya setuju dengan Salsa. Dalam hal ini, guru telah memenuhi kompetensi profesional, yaitu dengan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar. Guru memilih media dan sumber belajar yang sudah dipastikan hampir semua murid memiliki, yaitu radio, sehingga mudah diakses dan tidak mempersulit siswa yang mungkin jika menggunakan seperti teknologi HP dan sebagainya itu tersebut juga sudah berperilaku profesional, di mana dalam keadaan pandemi guru tetap berusaha memberikan kegiatan belajar mengajar dan pengajaran yang baik. Ya, saya lanjutkan. Jadi guru yang berinovasi ini sebenarnya dia bisa termasuk dalam guru yang memiliki kompetensi profesional gitu ya, karena dia bisa mengembangkan materi pembelajarannya yang diajarkannya secara kreatif gitu. Jadi walaupun di saat pandemi seperti ini, guru ini tidak berhenti untuk mengajar, dan dia juga melakukan tindakan reflektif gitu, seperti pengajaran yang disampaikan melalui radio seperti ini, dan memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk mengembangkan berkomunikasi dan diri. Ya, seperti itu. Nambahin juga, jadi menurut saya tuh dengan guru berinovasi ini, dia juga mengembangkan dirinya sendiri ya sebagai seorang pendidik yang jadi bisa menyesuaikan kondisi bagaimana supaya pendidikan bisa berjalan dengan baik gitu, walaupun di tengah pandemi yang susah untuk bisa saling tatap muka. Selain itu juga dia berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di sekolahnya itu, supaya pendidikan tetap berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya bisa ke kasus yang terakhir atau yang ketiga. Untuk kasus yang ketiga ini adalah perjuangan guru di pelosok. Dalam hal ini tentunya guru berusaha menghadirkan media pembelajaran yang tidak membosankan gitu, di mana seorang guru membawa agar siswanya tidak bosan gitu. Lalu di sini juga tentunya terpenuhi kompetensi profesional dan pedagogik guru tersebut gitu. Selain itu kepribadian guru juga di sini bisa dibilang terpenuhi ya kompetensinya. Guru tersebut tangguh gitu, karena bisa saja kan dia mendatangi muridnya satu persatu gitu. Itu kan mungkin jarak jauh gitu, tapi dia tetap berusaha dan tidak menyurutkan langkahnya untuk memberikan pengajaran. Ya, bisa lanjut. Ya, selanjutnya mungkin bisa jadi guru ini juga termasuk dalam kompetensi sosial gitu, karena kompetensi sosial ini adalah bagaimana si guru ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif kepada murid maupun orang tua gitu. Dan guru ini sangat-sangat berkomunikasinya dengan cara melalui Facebook gitu, yang semua orang tua juga mempunyai Facebook, jadi lebih gampang untuk mengajar di saat pandemi seperti ini. Ya, selanjutnya. Mungkin juga dari kompetensi sosialnya di mana
dia juga merancang kan dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajarnya. Jadi kayak dari yang mungkin sebelumnya udah siapin mau mengajarnya kayak gimana, tapi ternyata harus diubah kan, jadi harus ke rumah setiap murid masing-masing itu kan pasti ya mengubah strategi belajarnya. Tes sudah kayak mengubah harus mengubah strategi belajarnya, terus kayak mengubah apa nih kayak medianya diganti juga semuanya yang bisa yang memungkinkan untuk si guru ini tetap mengajar dengan baik walaupun kayak harus terpisah jadi antar muridnya terus juga apalagi antar murid tuh kan tetap harus sama ya diajarinnya gitu. Terus juga dia benar kata Ratna yang berperilaku sebagai pendidik yang profesional di mana dia nggak mikirin jarak antar rumahnya yang jauh antar murid yang jauh tapi dia tetap intinya dia bisa ngajarin murid-muridnya itu. Ya, setuju. Kalau menurut aku ini juga ada lagi kompetensi pedagogisnya yang apa ya, si gurunya itu mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dimana dengan mendatangi rumah-rumah tiap siswa, si guru kan jadi apa ya mampu memastikan si siswanya itu benar-benar mendapatkan pengajaran gitu, benar-benar belajar. Kan kemungkinan aja bisa aja orang tuanya juga sibuk kan kalau misalkan harus belajar di rumah tanpa pengawasan dari guru gitu. Selain itu juga ada kompetensi profesional. Ini tuh guru mampu berinovasi dengan memanfaatkan teknologi, memanfaatkan media untuk pembelajaran biar si siswanya nggak bosan gitu. Tapi mungkin nggak sih kalau apa namanya kan ini banyak gitu ya muridnya bisa jadi kalau mungkin ada yang rumahnya nggak terlalu jauh gitu bisa diambil titik tengahnya buat belajar di salah satu tempat yang mungkin bisa ditempatin untuk beberapa murid ya tetap jaga kesehatan gitulah maksudnya tetap jaga protokol kesehatan gitu. Gimana ya, kalau menurut pendapat aku sih makanya kenapa diadain belajar di rumah ya, karena untuk menghindari gitu kerumunan gitu kan, karena apa sih adanya COVID-19 ini biar nggak dipastikan tuh tidak ada kerumunan yang dapat menyebabkan si virus corona ini, makanya belajar di rumah. Nah, dan si guru mendatangi rumah muridnya satu-satu gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu ya kurang setuju sih, karena dengan adanya belajar di rumah dia menghindari kerumunan gitu. Iya sih. Ya, Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.